Seorang anak laki-laki secara tidak sengaja membuat teman bermainnya tewas. Karena takut ketahuan orang tua, ia menyembunyikan jenazahnya di celah bebatuan. Namun baru saja pulang ke rumah, ibu teman bermainnya datang mengetuk pintu, bertanya apakah ia melihat anaknya. Hal ini membuat Paul gugup. Ia menunjuk ke arah sebaliknya, mengatakan bahwa temannya pergi ke sana. Yang mengejutkan, keesokan harinya Paul melihat polisi sudah mengelilingi gedung. Paul tidak pernah membayangkan berita akan menyebar begitu cepat. Ia tidak berani cerita pada ibunya tentang apa yang terjadi, tapi polisi langsung mendatanginya karena ada yang melaporkan melihat Paul dan anak itu masuk ke hutan. Saat kebenaran hampir terbongkar, Paul dengan terpaksa mengaku pernah ke hutan, tapi bersikeras bahwa ia pergi sendirian dan tidak tahu kalau anak itu juga masuk ke hutan. Polisi tidak mencurigai penjelasan Paul. Mereka langsung mengumpulkan warga kota untuk melakukan pencarian menyeluruh di hutan. Hal ini membuat Paul sangat cemas. Ia diam-diam mengikuti di belakang rombongan pencari, berdoa agar tak ada yang menemukan celah itu. Saat malam tiba, Paul gemetaran di bawah selimutnya, khawatir rahasianya akan terbongkar. Tak disangka, badai besar tiba-tiba melanda. Saat Paul membuka pintu, ia melihat sampah berterbangan di udara diterpa angin badai. Sementara banjir mulai menenggelamkan kota dalam semalam. Seluruh kota hancur, berantakan, sementara semua orang sibuk menyelamatkan korban dan mencari bantuan. Paul pergi sendirian ke hutan, tempat ia menyembunyikan teman bermainnya. Melihat longsor lumpur telah sepenuhnya mengubur area itu, Paul diam-diam merasa lega. Kini tak ada yang akan pernah tahu. Tapi 20 tahun kemudian, kota berencana membangun ulang hutan tersebut. Melihat pohon-pohon ditebang satu persatu, jantung Paul berdegup kencang karena takut rahasia di celah batu itu akan terkuak. Ia sadar tidak bisa hanya diam menunggu. Ia menyelinap keluar malam hari untuk memeriksa tempat kejahatannya 2 dekade lalu. Saat mendekati celah itu, Paul terkejut melihat jaket bulu anak itu masih utuh. Ia segera mengambil peralatan untuk mengeluarkannya, tapi karena lubangnya sempit, ia harus bekerja pelan-pelan. Tiba-tiba ia mendengar suara pembalak kayu yang mengobrol di dekat situ, yang membuatnya langsung kabur dalam kepanikan. Tanpa sepengetahuan Paul, tindakannya justru menarik perhatian para pembalak ke celah itu, di mana mereka menemukan jenazah teman bermainnya yang disembunyikan. Saat fajar menyingsing, wali kota mengumpulkan seluruh warga kota untuk mengumumkan bahwa jenazah anak yang hilang selama 20 tahun telah ditemukan. Setelah pemeriksaan forensik diteliti, dipastikan anak itu meninggal karena pukulan keras di pelipis. Mereka bahkan menemukan sehelai rambut di pakaian anak itu yang bukan miliknya. Orang tua anak itu marah besar dan menuntut semua warga menjalani tes DNA untuk menemukan pelaku. Hal ini mendorong Paul di ambang kecemasan yang ekstrim. Jadi menurutmu gimana? Apakah Paul akan ketahuan?